Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami roh-Mu sendiri, roh Bapa dan Putra, yang berarti Allah sendiri yang tinggal dalam diri kami, yang bimbing, menuntun, menginspirasi kami untuk selalu berbuat baik. Curahkanlah rahmat ini dalam hati kami, hidup kami hari ini terutama, dan hari-hari selanjutnya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, selamat berjumpa lagi bersama saya Romo Julius Sudarnoto, Karmelit yang beberapa minggu ini saya tidak hadir di hadapan Anda. Semoga perjumpaan kita lewat YouTube ini dapat membimbing, menuntun, membawa kita kepada kebaikan dan kedekatan kita dengan Allah dan sesama. Saya sekarang bertugas di Sumatera Utara, tepatnya di kota Sidikalang, kota Dairi, bersama dengan beberapa siswa kami, beberapa calon kami untuk menjadi seorang Karmelit. Di sini saya menjadi pembimbing, pembina para postulan kami. Semoga Anda dan saya bisa saling membantu, melengkapi, membimbing, menuntun Anda juga dan anak-anak yang kami didik. Kami berjumlah kurang lebih 10 orang, beberapa formator dan juga 6 dari postulat kami. Postulat adalah tahap awal dari perjalanan mereka menuju ke imamat. Mereka berasal dari suku Batak, suku Nias, suku Mentawai, dan kemudian mereka kita bina dalam suatu tempat di rumah ini yang kita sebut dengan Biara Karmel Santo Nabi Elia, dan disitulah kita bersama-sama untuk membentuk, mengenali dan menyelami kehendak Allah dalam diri kita masing-masing. Hari ini tepatnya adalah Hari Raya Pentakosta, dan sekali lagi kita bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup rohani kita dalam waktu-waktu yang selama ini, masa prapaskah, masa paskah, kita diberi suatu anugerah, yaitu semacam puncak dari perjalanan hidup rohani kita, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada kita, puncak dan mahkota dalam perjalanan hidup rohani kita. Saya berharap dalam perjalanan sebelumnya Anda sudah menemukan, mengalami, merasakan betapa Tuhan mencintai kita, bahkan memberikan yang terbaik dan terindah dalam seluruh perjalanan rohani kita, itu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Sekali lagi tentu Anda sudah mengerti dan memahami sebagai orang Katolik apa arti Roh Kudus itu. Saya yakin Anda memiliki pengalaman yang dahsyat dengan Roh Kudus. Saya sedikit hanya mengulang saja apa yang kira-kira dapat kita diingatkan kembali, bahwa Roh Kudus adalah anugerah yang Tuhan mau berikan dalam kesatuan dengan Bapa dan kesatuan dengan Putra, tinggal dalam diri kita. Di dalam diri kita hadir Tritunggal Maha Kudus, dan itu adalah anugerah dan merupakan puncak mahkota karya keselamatan Tuhan bagi Anda dan saya. Nah, sekedar diingatkan bahwa ada beberapa simbol dari kehadiran Roh Kudus, berupa lidah-lidah api, berupa burung merpati, berupa air, berupa angin. Ya, itu semua adalah dinamika gerakan Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang ingin memberikan terbaik bagi kita. Nah, kalau dikatakan dalam hari ini Roh Kudus itu berupa lidah-lidah api. Lidah-lidah yang mengubah para rasul dari penakut, cemas, sekarang berani membuka diri ke seluruh dunia. Mereka tidak takut lagi akan hidup mereka, dan mereka mengenal arah perjalanan panggilan hidup mereka. Itulah para rasul. Api itu mengubah, kalau kita perhatikan, kalau kita masak, mengubah sayuran menjadi sayur-sayuran, menjadi sayuran, menjadi makanan, menjadi kekuatan. Api juga mendorong, memberi semangat, memberi kekuatan, memberi daya yang dahsyat bagi hidup kita. Jadi api adalah roh yang menguatkan kita, roh yang membaharui kita, roh yang
memunculkan kepada kita semangat untuk berbagi kepada orang lain. Maka Pentakosta adalah awal dari gereja yang bermisi. Awal dari gereja yang pergi kemana-mana ke seluruh dunia. Wartakanlah Injil. Dunia bukan hanya dunia tempat, misalnya di Afrika, di Amerika Latin, di Papua, di Kalimantan, tapi dunia yang tidak kelihatan pun, dunia yang dalam dunia batin kita, ya, dunia pikiran kita, dunia pemerintahan, dunia masyarakat. Itu semua adalah bagian di mana kita harus memasukinya, harus membawa Kristus di dalam kenyataan hidup sehari-hari itu. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka secara konkret apa? Karena itu adalah Allah, maka segala sesuatu yang membuat kita berani, ya, keluar. Nah, maka di dalam ketujuh aspek dari karunia Roh Kudus itu adalah roh keberanian, ya, roh pengertian, ya, roh nasihat, roh pengetahuan, roh takut akan Allah, ya, roh kesalehan, ya. Dan ini semua adalah bentuk roh yang menggerakkan kita setiap kali kita dalam novena Roh Kudus itu. Jadi aspek-aspek penting yang mau ditekankan oleh Allah, ya, roh pengertian, kita memiliki pengertian, kita memiliki pencerahan, kita memiliki daya untuk memberi nasihat pada orang lain, ya. Roh keberanian untuk berani maju. Jadi itu semua adalah bagian dari aspek-aspek Roh Kudus. Nah, maka ketika kita takut, cemas, sekarang kita memiliki keberanian. Kita tidak lagi berfokus pada kelemahan kita, tapi berfokus kepada apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tak pernah takut akan apapun. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah aspek-aspek bahwa kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti para rasul yang berbicara dalam berbagai macam bahasa, ya, dan itu dimengerti oleh setiap orang. Nah, Roh Kudus itu juga memberi roh cinta. Jadi Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada cinta, kepada kasih, kepada pengertian, kepada yang mulia, yang baik, yang indah. Itu adalah bagian dari Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita. Karena sekali lagi dua aspek penting adalah kehadiran Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Roh Bapa dan Putra dalam diri kita. Dan bentuk dari Roh itu adalah roh cinta kasih, roh kesabaran, roh kemurnian, roh memaafkan, roh belas kasih, ya. Segala kebaikan, buah-buah kebaikan itu adalah buah-buah roh. Maka apakah saya dipenuhi Roh Kudus? Lihatlah hidupku. Bagaimana cara pikirku, bagaimana cara pandangku, bagaimana caraku bersikap bagi orang lain, memberikan kebaikan bagi orang lain. Itulah supaya kita merasakan, mengalami Roh Kudus dalam diri kita semua. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua mengalirkan kebaikan, mengalirkan cinta kasih, melahirkan buah-buah pengharapan, buah-buah kekuatan, buah-buah mengasihi, memaafkan, ya, mengampuni. Itu semua adalah buah-buah roh yang kita bisa lihat dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Ya, disitulah kita berhadapan dengan suatu kekuatan lain yang kekuatan daging, kekuatan dosa, kekuatan kelemahan. Semoga Anda dan saya dan kita semua di hari ini digerakkan untuk membawa Kristus kepada orang lain, membawa buah-buah roh kepada siapapun di sekitar kita. Nah, maka kalau berhadapan dengan sesuatu yang tidak baik, maka kita yakin bahwa Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah bukan dari Roh Kudus, bukan dari Allah. Semoga kita juga diberi kekuatan untuk mendapatkan pencerahan, ya, mendapatkan kekuatan untuk mengerti dan memahami, untuk discernment. Untuk mengadakan discernment, apakah ini buah dari Allah atau tidak. Membeda-bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Semoga Anda dan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan berkat rahmat dari hambanya ini, Roh Kudus mengalir, menguatkan Anda untuk terus berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.